Halo Tribuners, masih ada kurang lebih 1 jam lagi menuju siaran proses hitung cepat atau quick count Pilpres 2024. Sembari menunggu, kami akan menyajikan beberapa informasi terkait gelaran pemilu 2024. Yang pertama, Presiden Joko Widodo meminta masyarakat untuk mengawal gelaran pemilu 2024, seperti melapor ke Bawaslu RI jika ada kecurangan. Hal ini disampaikan oleh Presiden Jokowi selesai mencoblos di TPS 10 Gambir, Jakarta Pusat pada Rabu 14 Februari. Lebih lanjut, Jokowi mengatakan jika laporan ke Bawaslu dinilai belum cukup, maka masyarakat bisa mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Jokowi pun berharap agar semua pihak bisa mematuhi mekanisme pemilu yang telah ditetapkan. Tanya itu, Jokowi berharap agar pemilu 2024 berjalan dengan lancar. Selain itu, juga dilaksanakan sesuai asas luber jurdil atau langsung, umum, bebas, dan rahasia. Jujur dan adil. Adapun lokasi TPS tempat Jokowi dan Ibu Negara Iriana Jokowi mencoblos berada di Gedung Lembaga Administrasi Negara atau LAN. Presiden Jokowi terpantau mengenakan kemeja putih, sedangkan Iriana Jokowi mengenakan pakaian warna hijau. Keduanya tiba di TPS kira pukul 8:48 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan pantauan di lapangan, Jokowi tampak berada di bilik suara selama 3 menit. Ia tampak seksama, membuka surat suara, dan memberikan hak pilihnya. Ya, ini adalah pesta demokrasi. Kita berharap ini betul-betul menjadi pestanya rakyat dan juga berlangsung dengan jurdil, dengan luber, dan diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia dengan kegembiraan, karena ini ada pesta rakyat, pestanya rakyat, pesta demokrasi. Pak, yakin satu putaran nggak Pak? Yakin satu putaran nggak Pak? Masih yakin satu putaran nggak Pak? Kita tunggu bersama-sama. Pak, akan memantau quick count. Kalau sudah selesai, dipersilakan ke bilik suara yang tersedia. Nah, setelah dari sini langsung kembali ke istana. Ya, terima kasih Pak. Jakarta atau Bogor, Pak? Mungkin di Jakarta, mungkin di Bogor. Terima kasih Pak. Selain Pak, Terima kasih Pak. film Dirty Vote, Bapak sudah nonton Pak? Belum. Pak, harapan Mas Gibran pelaksanaan pemilu gimana, Pak? Harapan pelaksanaan pemilu. Ya, pemilunya berjalan dengan lancar, seluruh rakyat bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik, dan semuanya berlangsung dengan jurdil, luber, dan aman. Itu yang kita harapkan. Ya. Banyak kecurangan Pak. Banyak kecurangan Pak. Ya, semuanya kan ada mekanismenya. Kalau di lapangan ada kecurangan bisa dilaporkan ke Bawaslu. Kemudian kalau masih belum, ini kan ada gugatan lagi di MK. Saya kira mekanisme itu yang harus semuanya mengikuti. Ya. Terima kasih Bapak. Kelangkaan beras, Pak. Gimana, Pak? Terima kasih Pak Presiden. Sebelumnya belum Pak. Ada komunikasi Ada komunikasi nggak, Pak? atau doa atau berharap doa. Tadi pagi sudah Doa berkomunikasi gimana, dengan Mas Pak? Gibran belum Pak? Ya, belum. Siap. Terima kasih Soal Bapak. kelangkaan beras, Pak. Terima kasih Pak. Pak, sudah ada nama untuk Kelangkaan beras. Terima kasih Pak. Menko Polhukam, Pak. Bansos dibilang katanya itu jadi dibikin kelangkaan. Satu-satu teman-teman terakhir Sebentar, ya. nanti kita jawab kalau sudah ada. Ya, terima kasih Belum. Bapak. Terima kasih Pak. Kelangkaan beras, Pak. Kelangkaan beras. HET-nya akan dievaluasi Pak. Stok beras di Bulog masih cukup banyak. Ini hanya masalah misalnya distribusinya terganggu karena banjir di Demak kemarin, misalnya seperti itu. Kemudian juga beras baik yang medium maupun premium juga di Bulog selalu siap dan selalu ada stoknya, jadi tidak perlu dikhawatirkan. Terima kasih Pak Presiden. Pak, yang dipilih yang mana, Pak? Tunjukin, Pak, Bu. Kayak kalender itu.
Kayaknya lebar banget ya. Sambil latar main jari gitu nanti loh. Sebelum mencoblos, rupanya Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mengaku sempat tegang, bahkan tidak bisa tidur. Ditemui di TPS 024, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Rabu 14 Februari, Caimin mengaku biasanya dirinya dibangunkan oleh sang istri, namun kali ini dirinya yang membangunkan. Kekhawatiran Caimin ini dipicu sejumlah persoalan yang terjadi di Pilpres 2024. Hanya itu, Caimin juga merasa khawatir bila terjadi kekeliruan dalam kontrol tabulasi data. Hal lainnya yang ia khawatirkan adalah terkait pembakaran surat suara yang terjadi di Papua Tengah, sehingga menyebabkan proses distribusi logistik pemilu 2024 menjadi terhambat. Tanya itu, Caimin mengaku berencana melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi atau MK jika menemui dugaan kecurangan pemilu. Untuk mengantisipasi kecurangan, Caimin meminta para pendukungnya untuk bersiaga dan mengawal suara-suara di TPS. Lebih lanjut, Caimin berujar dirinya bersama Anies Baswedan tetap optimis bisa memenangkan Pilpres 2024. Selesai pencoblosan, Anies Caimin akan memantau penghitungan suara Pilpres 2024 di markas pemenangan Amin di Menteng pada Rabu 14 Februari sore. Udah aman? Aman ya? Oke, yuk mulai yuk. Rasanya gimana Gus habis nyoblos? Ya sudah ya. Ya. Alhamdulillah hari ini 14 Februari jam 8.00 saya beserta keluarga besar telah melaksanakan kewajiban sebagai warga negara, dan alhamdulillah saya merasa sangat bersyukur bisa melaksanakan pencoblosan di TPS ini sebagai penduduk warga Kemang. Terima kasih kepada Pak RT, Pak RW yang telah menyiapkan semua pelaksanaan pemungutan suara hari ini. Terima kasih kepada pimpinan KPPS beserta seluruh yang terlibat dalam penyiapan pemilihan ini. Mari kita awasi TPS kita masing-masing. Tadi saya bismillah mencoblos DPR RI, Capres Cawapres, DPRD Provinsi, dan DPD. Karena di DKI nggak ada DPRD Kabupaten. Alhamdulillah saya mencoblos dengan penuh semangat, sekaligus plong rasanya sampai pada tahap ini. Moga-moga nanti terus semua lancar. Gus, tapi yakin menang Gus? Alhamdulillah, insya Allah kalau melihat laporan, pantauan, kemudian perkembangan, insya Allah amin menang. Targetnya di putaran pertama atau putaran kedua Gus? Targetnya unggul di putaran pertama. Targetnya moga-moga. Gus, ini langsung ke Gus Muhaimin 14 tahun ini menjadi berbeda karena Gus Muhaimin ikut berkontestasi. Apa perasaan yang paling dirasakan? Ya, hari ini agak berbeda dengan 5 tahun yang lalu. Di tempat ini saya mencoblos juga. Hari ini rasanya plong, deg-degan, biar gitu karena mencoblos ada foto dan ada pasangan saya di dalam. Terus habis itu apa lagi Gus? Alhamdulillah berdasarkan pantauan, laporan, dan berbagai pendataan pemilih yang kita punyai, alhamdulillah kita optimis ada peningkatan yang sangat bagus. Gus, habis ini langsung ke markas Habis Depo atau ini kemana? saya langsung ke markas Ponegoro. Gus, melihat mekanisme di TPS ini gimana Gus? Melihat mekanisme di TPS ini sudah sesuai ya Gus ya? Alhamdulillah semuanya sudah sesuai prosedur.
bahkan sangat fair gitu, terbuka dan semua bisa mengawasi. Pak, ada yang mau disampaikan nggak kepada para pendukung, Pak? Ya, kepada para pendukung, laksanakan pemilihan sampai jam 1 nanti masih terbuka kesempatan. Yang ketiduran dibangunkan, teman-teman yang masih belum bergerak segera bergerak. Yang jelas sampai jam 13.00 masih bisa melakukan pencoblosan. Nanti setelah jam 13 tolong semua tetap menjaga TPS bergiliran, di absen, jangan sampai ada yang kosong. Minimal di luar TPS ada 3 orang atau terus-menerus bergulir. Yang penting ada pengawasan di dalam, ada pengawasan di luar. Gus, himbauan buat kalau seandainya menang gimana himbauannya? Terus kalau seandainya memang tidak menang seperti apa? Yang jelas semua harus siaga untuk mengawasi, mengawal sampai penghitungan akhir. Data-data harus baik, karena kalau ada yang dicurangi nanti kita siapkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Buat biar ya, kepada seluruh pendukung pokoknya awasi data jangan sampai tidak terjaga, karena itu dibutuhkan saat kita perbedaan pendapat di Mahkamah Konstitusi. Gus, kalau desanya sendiri artinya apa, Gus? Bukan dari ini. Ya, ini kan kasar. Selamat datang kami ucapkan kamera di luar dong. Dr. Muhaimin Iskandar, alhamdulillah beserta keluarga besar. Woi, presnya turunin. Gus, kiri Gus. Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka menggunakan hak pilihnya di TPS 34 Manahan Kota Solo pada Rabu 14 Februari. Gibran tampak ditemani oleh sang istri Selvi Ananda yang tiba di TPS sekira pukul 11:10 waktu Indonesia Barat. TPS yang jadi tempat Gibran memberikan suaranya cukup unik lantaran pemilu kali bertepatan dengan Hari Valentine atau Hari Kasih Sayang, maka dekorasi TPS dibuat serba pink. Selain itu, para pemilih mendapatkan coklat dari anggota KPPS selesai memilih, tak terkecuali Gibran dan juga Selvi. Tak banyak pernyataan yang disampaikan oleh Gibran kepada awak media selesai pencoblosan. Selesai mencoblos, Gibran dijadwalkan akan memantau proses hitung cepat atau quick count. Namun saat ditanya lebih lanjut, Gibran tak memberikan jawaban pasti terkait dengan lokasi dirinya memantau, apakah di Solo ataupun di Istora Senayan, Jakarta. Untuk diketahui, TKN Prabowo Gibran akan melaksanakan nobar quick count di Istora Senayan. Itu nggak ada kamera, belakang ada kamera, belakang ada kamera. Mas, jangan. Mas, pencoblosan dari ini, Mas. Pencoblosan dari ini seperti apa, Mas? Mas Gibran, pencoblosan hari ini seperti apa, Mas Gibran? Ya, saya kira semuanya berjalan lancar ya. Ya. Udah, buka sih. Kenapa Mas datang siang, Mas? Nggak kemana-mana. Datang siang kenapa, Mas? Ya nggak apa-apa kan, sama aja. Nanti ke Istora pagi siang. Nanti ke Istora tidak? Ya nanti lihat aja ya. Mas habis ini Nggak kemana-mana, pulang rumah. Memantau quick count, Mas, ataupun real count, Mas?
Ya dari rumah aja. Ya. Nggak ke Kertanegara Mas? Sama Pak Prabowo? Ya nanti aja. Tapi TKN kumpul di Istora Mas untuk Vikon Mas Gibran. Iya. Merapat ke sana juga. Mas, 1 putaran apa 2 putaran Mas? Ya doakan semoga semuanya lancar ya. Dah, makasih ya. Ada rencana Mas? Ya doakan semoga lancar. Kasih jalan. Mas Gibran. Ini pertama kali di Kompas TV, Mas Gibran soal pencoblosan ini apa saja persiapan sehingga bisa datang lebih siang? Nggak ada persiapan khusus ya. Datang, coblos, pulang, udah itu aja. Ya. Tadi sempat ini bersama Mbak Selvi, tadi kumpul keluarga dulu bersama keluarga besar atau bersama mungkin bersama Pak Jokowi atau Enggak. Ya cuma kami. Mas, setelah ini akan kemana selanjutnya? Pulang. Kabarnya akan ke Jakarta benar Mas? Ke Jakarta. Kamar ya? Iki lagu harus dewe. Ya, nyanyi. Aku sendiri aduh. Itu aku ya. Tenang, aku ngarep dewe. Ya, siap. Aku masih nonton TV-TV gitu ya. Cuma. Iya, sama-sama kerja, makanya jangan ngalengin. Udah nyala Bang, APWC Bang. Selfie Ananda. Ada 4 bilik suara. Guys, mundur. Selesai memberikan suaranya, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo langsung bertolak ke Jakarta untuk memantau proses hitung cepat atau quick count. Nantinya Ganjar akan mengunjungi Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri lebih dulu untuk sowan. Setelah bertemu, Ganjar akan memantau quick count di posko pemenangan Ganjar Mahfud di Teguh Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Ganjar nantinya akan bertemu dengan sang cawapres Mahfud MD. Untuk diketahui Ganjar dan Mahfud tidak mencoblos di Jakarta.
Ganjar memberikan hak pilihnya di TPS 11 Tempong Sari, Kecamatan Gajah Mungkur, Semarang, Jawa Tengah. Sedangkan Mahfud MD melakukan pencoblosan di TPS 106 Maguwoharjo, Depok, Sleman, DIY. Sebelum melakukan pencoblosan, Ganjar mengungkapkan pesan orang tuanya agar hati dan pikiran dibersihkan sebelum melakukan pencoblosan. Adapun saat mencoblos, Ganjar didampingi oleh sang istri Siti Atikoh dan sang putra Alam Ganjar. Ketua Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Arsyad Rashid, dan mantan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi atau Hendi juga ikut mendampingi. Iya masih. Mas, apa ngopi dulu kita Mas? Iya benar sih. Gimana Pak hari ini? Deg-degan nggak Bapak? Ya salah. Bismillah. Insya Allah semuanya lancar. Oke. Ada persiapan? Persiapan khusus ada Pak? Tadi persiapannya mau lari sebenarnya tadi. Kok lihatnya hujan gitu. Jadi nggak jadi. Nggak. Insya Allah siap semua. Yang penting menyiapkan diri dengan perjalanan selama kampanye. Orang tua saya menyampaikan urusan-urusan seperti ini mesti semel dan mesti membersihkan hati dan pikiran agar plong melihat semua. Dan mudah-mudahan semuanya juga seperti istri, anak, semuanya, keluarga. Lebih banyak kemarin berdoa di tempat masing-masing dengan tetangga kiri kanan. Termasuk malam tadi selesai saja saya agak malam setelah ketemu teman-teman. Ada anggota RT tetangga kiri kanan nungguin saya. Terus malam-malam ada yang datang mendoakan di sini. Kita datang di sini. Coba CR aman nggak? Coba CR pakai refleksi Pak Ganjar setelah proses itu yang ada dalam menyelesaikan masa tenang sampai hari ini juga selesai. Poin-poin apa saja yang jadi optimis Mas Ganjar mencari hasilnya? Hasil setelah keputusan. Ya, setiap bertemu masyarakat sebenarnya yang Ganjar Mahfud lebih utamakan adalah mendengar suara masyarakat, melihat kondisi Indonesia, dan kita merekam seluruh optik yang kita lihat itu. Artinya itu PR-PR yang rasa-rasanya menjadi fit dengan program-program kita. Itu satu. Yang kedua, setiap kita bertemu dengan masyarakat di kampanye terbuka, kita nginep di rumah penduduk, ngobrol di pematang-pematang sawah gitu ya, atau diskusi asik dengan para penyandang disabilitas begitu, itu rasa-rasanya ada kepercayaan yang saling dibangun di antara kita, dan tentu saja ini yang ditunjukkan dalam setiap kampanye. Ramai banyak orang yang menyambut gitu, dan ini optimisme yang kita bangun. Apalagi terakhir kami sering cicat dengan kawan-kawan di luar negeri, mereka sangat tinggi eagernya sampai membuat exit poll begitu, dan hasilnya rasanya bagus ya. Banyak negara yang sudah melakukan pencoblosan itu, dan mudah-mudahan ini yang membuat kita makin optimis dan kawan-kawan di sini juga optimis semua. Persiapan gimana persiapan Pak ini? Persiapan langsung tinggal coblos gitu aja kok. Mas goreng atau gimana? Katanya mau ditraktir Pak Hendi ya. Dan siap. Makasih Dan, siap. Siap. Aman Dan? Siap, aman. Pak Walidi. Pak Sugianto. Oh, Ragil. Siap. Berarti bungsu dong? Siap. Oh iya. Kiri dibuka, kiri dibuka. Belakang HS.
Awas mobil, belakang mobil. Mobil. Ya. Ini mati. Ini Mariana lupa. Kamu pilih jam kita Bapak dulu. Lagi. Maju. Sip, cakep lagi. Palin Mas, izin palin Mas. Palin Mas, izin Mas. Palin Mas, izin palin Mas. Ini Pak, maaf Pak. Oh ya. Mbak, yang di dalam TPS dilarang menggunakan HP kamera ya. Akan mepet Pak. Bertiga. Oke Pak, tunjukin Pak. Bapak, sini Bapak. Oke Bapak. Terima kasih Bapak. Oke. Yuk. Pak, tunjukin lagi Pak. 1, 2, 3. Terima kasih ya. Bentar Pak. Bapak izin agak. Ya mohon maaf Bapakku. Oke. Yuk, oke. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.